Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini sudah berada. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangrah tepat di hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021. Mari saudara dimanapun saat ini saudara berada, dan mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu. Tuhan boleh melindungi, Tuhan boleh memberkati kami, Tuhan boleh senantiasa memelihara setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu, kami ingin memohon hikmat daripada Tuhan. Biarlah firman yang kami renungkan di hari ini boleh menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ada sebuah slogan yang mungkin seringkali kita dengar. Kalau ada yang mudah, kenapa harus mencari yang susah? Bukankah slogan ini seringkali menggambarkan bahwa orang itu tidak mau terlibat di dalam kesusahan? Orang tidak mau menjalani sesuatu yang membuat ia harus kesusahan, harus melakukan ini itu. Kalau ada yang mudah, ya kenapa harus mencari yang susah, gitu ya? Tapi kalau kita salah memahaminya, gitu ya, kita terjerumus dalam pemahaman ini, ketika kita terus mendapatkan hal yang mudah terus, tanpa disadari kita tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Berbeda ketika kita justru memilih terlibat di dalam kesusahan. Pasti kita akan berupaya untuk mengatasinya. Dan ketika kita melihat jauh menengok ke belakang, ternyata kita telah mengalami pertumbuhan. Kita telah mengalami banyak perkembangan ketika kita mau berupaya mengatasinya. Tak jarang di dalam kehidupan ini, orang selalu memilih mencari yang mudah. Dan ketika ia menghadapi hal-hal yang susah, ia justru memilih untuk melarikan diri. Kalau kita bayangkan sama seperti seorang atlet, kalau ia memilih hal yang mudah terus gitu ya, ia pasti tidak akan mendapatkan prestasi yang gemilang. Dia akan stuck di situ saja. Bahkan mungkin ia tidak akan mendapatkan prestasi. Karena lawannya yang mudah gitu ya, tantangan-rintangan yang mudah, ya ia tidak bisa mengalami perkembangan gitu ya. Ia akan berhenti di situ saja. Tapi berbeda ketika ia justru melihat ada tantangan ya, kemudian ia mau berupaya, nah tentulah kapasitasnya akan mengalami kenaikan. Tapi memang harus kita akui bahwa di tengah-tengah kita, bahkan mungkin kita sendiri, kita pernah mengalami masa di mana kita melihat masalah dan pencobaan yang sedang kita hadapi itu begitu besar, sangat mustahil untuk kita atasi gitu ya. Sehingga membuat kita menjadi tidak berdaya, menjadi kehilangan harapan, dan bahkan mungkin kita menyalahkan Tuhan. Ini pasti Tuhan tidak sayang sama saya. Mari bersama-sama kita membaca satu perikop di dalam Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika Yakobus menuliskan surat ini, ia melihat bahwa kehidupan umat kala itu sedang mengalami masa penindasan oleh bangsa Roma. Ya, di tengah penindasan yang harus mereka terima, tentu ada gejolak di dalam hati mereka. Mengapa ketika mereka sudah mengikut Tuhan, kok masih saja penindasan itu tetap ada? Apa jangan-jangan Tuhan tidak sayang toh sama kami gitu ya? Mereka menyalahkan Tuhan. Mereka memberikan label bahwa wah Tuhan itu tidak peduli, wah Tuhan itu tidak sayang. Tapi di tengah kondisi seperti itu, Yakobus mengingatkan bahwa di dalam penderitaan itu, Tuhan mau kita untuk belajar, mengalami sebuah pertumbuhan yang membuat kapasitas kita mengalami perkembangan. Tuhan tahu kapasitas kita.
Dan kita tahu bahwa Tuhan itu tidak akan pernah memberikan pencobaan yang melebihi dari kemampuan kita. Jadi kalau saudara, ketika kita mendapatkan sebuah persoalan gitu ya, berarti Tuhan tahu bahwa saudara itu pasti bisa melaluinya. Pasti saudara dapat melampauinya gitu ya. Dan disinilah Yakobus mengingatkan dan juga sekaligus meneguhkan supaya mereka tetap memiliki iman di dalam Tuhan. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-12 ya, berbahagia setiap orang yang bertahan dalam pencobaan ya, karena mereka sudah mengalami tahan uji. Dan orang-orang yang tahan uji inilah yang akan Tuhan anugerahi dengan mahkota kehidupan. Ketika kita terus merasa bahwa Tuhan memelihara kita, apapun kondisinya, Tuhan akan senantiasa bersama dengan kita. Saudara, di hari ini kita diajarkan untuk tidak melarikan diri dari pencobaan, tetapi berupaya menangani hal itu. Pencobaan itu pasti ada kok, ya. Namun yang membedakan itu adalah cara kita, sekaligus bagaimana kita memandang dengan siapa kita mengatasi masalah tersebut. Ketika kita memahami bahwa di tengah pencobaan itu kita bersama dengan Allah dan kita tahu pasti Tuhan akan menolong, maka pencobaan itu menjadi sebuah proses yang membuat kita juga akan mengalami banyak perubahan. Tuhan mau setiap kita untuk tidak melarikan diri. Tuhan mau menyatakan lewat pencobaan itu bahwa pencobaan adalah sebuah guru yang baik yang mengajarkan kita untuk terus memperlihatkan apa yang harus kita perbaiki. Dan dari situlah kita akan semakin bertumbuh dan beriman kepada Tuhan. Biarlah firman hari ini boleh meneguhkan kepada setiap kita bahwa kita tidak boleh melarikan diri dan juga kendur. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa ada dan senantiasa menjagai kita. Kita akan satu di dalam doa kembali. Tuhan, kami tahu di tengah pencobaan yang sedang kami alami, di tengah badai yang besar ini, mungkin kami mengalami kewalahan, tapi kami tahu bahwa Tuhan bersama dengan kami. Kami tahu bahwa di tengah badai ini, Tuhan senantiasa menjagai kami. Biarlah Tuhan yang memampukan kami dan juga meneguhkan kami, supaya kami dapat melanjutkan kehidupan kami. Di tengah kesusahan sekalipun, biarkanlah kami terus berjuang di dalam-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu hari ini meneguhkan setiap kami. Di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, demikianlah perenungan kita di hari ini. Tetap semangat di tengah masa pandemi karena ada Tuhan yang senantiasa menjagai kita. Selamat melanjutkan aktivitas dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa.